suka dan dukanya melakukan traveling dengan kondisi yang sulit untuk diprediksi? Oh, udah pasti ya. Kalau misalnya sukanya tentu saja karena faktor berpetualangnya ya. Karena salah satu unsur petualangan kan sesuatu tidak bisa diprediksi. Justru kesulitan untuk diprediksinya itu gitu ya Mbak, serunya ya. Kita beradaptasi dan menemukan solusi. Tapi ketika dukanya adalah dulu kan waktu 2 tahun pertama itu trip kami kan tripnya panjang-panjang, jadi paling bentar tuh 40 hari. Jadi tua di jalan itu dalam arti sesungguhnya gitu. Halo, kembali lagi di AirPod Erlangga Podcast bersama penerbit Erlangga dan Master Diskon. Apa kabar sahabat Erlangga? Semoga dalam keadaan sehat dan tetap semangat dalam beraktivitas. Dan bila harus beraktivitas di luar rumah, jangan lupa untuk menerapkan protokol kesehatan. Nah, kenapa kita harus menerapkan protokol kesehatan? Supaya pandemi ini lekas berlalu dan supaya kita bisa jalan-jalan lagi sebagaimana yang jadi topik perbincangan kita di hari ini. Betul banget. Nah, hari ini kita akan berbincang-bincang dengan seorang traveler dan juga presenter gitu ya, mengenai prediksi dunia turisme pasca pandemi. Betul. Dan beliau ini, narasumber kita, adalah seorang traveler yang sudah banyak menjelajahi Indonesia. Sebelumnya, perkenalkan saya Fikri Somia Dewi dan rekan saya Yodi, hari ini tema kita ialah melihat kira-kira apa ya tren traveling ketika pandemi nanti ini sudah selesai, langsung dari sudut pandang sang travelernya nih. Dan saat ini telah bergabung bersama kami sosok wanita tangguh yang inspiratif karena aktivitasnya dalam mengkampanyekan pariwisata dan kehidupan satwa. Siapa lagi dan kalau bukan Mbak Riani Jangkaru. Riani Jangkaru lahir di Bogor, Jawa Barat pada tanggal 31 Januari 1980. Nah, Riani Jangkaru juga dikenal sebagai seorang presenter jalan-jalan. Programnya yang pasti sahabat Erlangga ingat adalah Jejak Petualang. Betul sekali. Dan beliau juga merupakan co-founder sekaligus CEO PT DiveMax Indonesia, di mana Mbak Riani juga berperan sebagai editor in chief. Saat ini Riani Jangkaru masih aktif mengkampanyekan turisme melalui konten-konten sosial media, sekaligus juga menyuarakan kampanye Safe Shark Indonesia sejak tahun 2010. Langsung aja tanpa nunggu lama lagi nih Mbak Fikri, kita langsung ketemu dengan Mbak Riani nih. Halo Mbak Riani, apa kabar? Halo, apa kabar Ibu Fikri dan Pak Yogi? Yodi Mbak. Semoga sehat-sehat terus Mbak Riani. Kabar baik. Mbak Riani, mungkin langsung aja ya, kami langsung tanya-tanya nih. Sekarang kan Mbak Riani lagi tinggal di Bali nih. Boleh dong ceritain sedikit dong keadaan Bali saat ini sedang selama pandemi ini? Di awal-awal kan memang Bali agak sedikit responnya tidak secepat kota-kota besar lain di Jakarta ya, terutama di bulan Februari pun kami masih ada tamu-tamu dari Wuhan, juga dari beberapa negara lain. Lalu baru mulai ketika masuk April minggu kedua deh mulai lebih ketat dan kesadaran masyarakat juga dianggap bisa lebih ditekan untuk lebih sadar ya. Jadi pada waktu itu kami sempat ada kayak pembatasan skala mikro di per banjar atau per daerah. Kawasan wisata, pantai-pantai itu ditutup total. Jadi di saat-saat itu memang keadaannya benar-benar berbalik 180 derajat. Itu kayak sepi banget gitu ya Mbak ya? Kayak benar-benar sepi, yang kawasannya tuh yang benar-benar semua orang menghilang, pintu-pintu masuk restoran dipalang, lalu kayak ada angin-angin yang ketiup debu yang seperti itu loh, yang kayak di film-film kayak film-film ya. Ini gitu di gurun kayak gitu. Terus ketika pariwisata ketika turis-turis asing kan sudah banyak yang repatriasi kan pulang. Ada sebagian sebenarnya cukup banyak jumlahnya yang memilih untuk staycation di Bali. Itu yang dianggap oleh para pelaku pariwisata di Bali sebagai harapan lah. Tapi kan ternyata situasinya nggak semudah itu ya. Betul. Jadi beberapa, kalau sekarang sedikit demi sedikit sudah mulai
sedikit ada aktivitas, tidak banyak. Kayak kawasan kalau Seminyak, Legian itu masih sepi banget. Kita pikir kan Legian Nggak Bali banget ya padahal ya. ya benar-benar sepi gitu. Terus sudah mulai banyak yang ruko-ruko, toko-toko yang mereka jual propertinya atau diiklankan untuk disewa. Tapi di beberapa kawasan yang lumayan terbuka kayak Pantai Canggu misalnya, ataupun Seminyak, Double Six, Kuta di pantainya, masih banyak orang yang beraktivitas ketika kawasan-kawasan wisata itu sudah dibuka kembali di Bali. Oh. Jadi mulai ada geliat turisme juga gitu ya Mbak Riani sebenarnya di Bali saat ini ya. Ya, jadi pelaku pariwisata di Bali sekarang mengandalkan orang-orang yang tinggal di Bali. Yang tinggal di Bali ya. Pintu Bali untuk turis domestik sudah dibuka, mulai datang tamu-tamu dari Surabaya, dari Bandung, dari Jakarta. Kebetulan Jakarta kan sekarang lagi PSBB, jadinya Betul. dari Jakarta ditunda dulu mampirnya gitu kan, dengan tertentu. Tapi masih ada sih. Saya kan tinggal di kawasan Sanur, di kawasan wisata Sanurnya, jadi bisa lihat plat-plat mobil ketika teman-teman yang datang ke Bali ini datangnya dari mana, yang banyak lagi L, D, Oh iya benar iya. Naik mobil jadi ya Mbak ya. Ya, banyak Jalan darat. Iya, baik. Oke deh. Waktu kalau boleh tahu nih, Mbak Riani, waktu awal berkecimpung di dunia traveling tuh kapan sih, Mbak Riani? Kalau secara hobi keluarga itu dari kecil mau nggak mau kan harus banyak jalan, karena kan ya, saya dari pihak ayah itu tinggalnya di Sumatera Selatan, sebenarnya di Komering, bukan di Palembang. Jadi panjang lagi dari. Lebih jauh lagi ya, di luar Palembang ya? Kalau dari keluarga ibu tuh tinggalnya di Garut, Tasikmalaya. Jadi sementara kami semua base-nya itu di Bogor. Jadi mau nggak mau kalau Lebaran itu traveling atau liburan panjang, biasanya nenek aku ajak pulang kampung ke Sumatera Selatan 1 bulan 2 bulan di sana baru pulang. Jadi biasanya perjalanan travelingnya seperti itu. Nah, baru ketika biasalah ya kuliah SMA itu masih colongan-colongan kan, karena kan uangnya nggak secukup itu untuk traveling kan. Lalu pekerjaannya kebetulan dapat traveling, tapi kalau bicara hobi traveling sebenarnya saya rasa itu baru terjadi beneran yang bisa disebut sebagai hobi itu ketika saya sudah lagi di program Jejak Petualang. Karena kan saya jalannya pure untuk karena saya mau, saya bayar sendiri, saya susun rencana sendiri gitu, bukan untuk bekerja. Kalau Jejak Petualang saya rasa itu udah nggak bisa dibilang hobi traveling, itu udah pekerjaan. Kewajiban. Mbak, ada nggak sih pengalaman yang unik atau mengesankan gitu selama Mbak Riani ini menjalani baik tadi ya traveling secara mandiri atau traveling karena hobi tadi, dan traveling karena tuntutan pekerjaan tadi. Ada nggak yang unik dan mengesankan begitu Mbak? Banyak sih ya, kalau soal alam ataupun soal flora fauna itu udah pasti masih banyak yang unik. Tapi menurut saya yang paling menarik itu ketika ada interaksi dengan masyarakat lokal, apalagi masyarakat adat misalnya ya. Kayak kearifan lokal dari masyarakat adat itu kan sebenarnya hanya bisa di cross check kebenarannya ketika kita benar-benar ada di sana. Salah satu contoh yang berkesan buat saya itu sebenarnya waktu saya berkunjung ke suku Kajang di Bulukumba, Sulawesi Selatan. Sulawesi Selatan itu. Ya, saking berkesannya, saya tuh sampai bikin itu jadi topik skripsi saya. Ya, karena waktu itu saya kuliah hukum kan, jadi saya kalau nggak salah angkat soal tanah ulayat di sana gitu. Jarang-jarang ya bisa turun lapangan langsung gitu ya ke sana. Mumpung sekalian langsung jadi bahan skripsinya ya. Iya, jadi salah satu yang berkesan itu, jadi pemimpin adat itu namanya dipanggilnya Amatoa. Amatoa itu mau menunjukkan kami rumahnya. Jadi semua kan kalau masyarakat suku Kajang harus berpakaian hitam-hitam. Jadi itu artinya tiada, banyak dosa, permulaan, jadi kosong. Lalu ketika kita sampai di rumahnya, nunduk gitu kan, karena pintunya lebih pendek supaya orang yang bertamu itu menghormati tuan rumah. Ada tamu, ya. Pas lagi ada bel. Lagi ngomongin tamu, ada tamu. Sejak pesanan saya nih. Lalu yang menarik di rumah masyarakat suku Kajang itu adalah ketika dapur ditaruh di depan. Kalau nggak salah di sisi depan paling kiri. Tujuan utamanya adalah ketika tamu datang, tuan rumah itu tidak menyembunyikan apa yang dia punya.
tadi apa yang dia punya di dapur itu yang mungkin yang biasanya akan dibagi ke tamunya. Jadi prinsip apa adanya gitu kan. Betul, Kalau kita betul. tengol gitu kan, ada teman datang langsung Kita sembunyiin. Sembunyiin. enggak, adanya cuma biskuit gitu kan. Kebersamaan, berbagi apa adanya ini yang salah satu yang nempel banget buat saya. Dan memang itu adalah sesuatu yang berbeda dari kultur masyarakat Indonesia pada umumnya begitu kali ya Mbak ya? Mungkin kalau menurutku itu bisa mau head to head ya, itu bisa dikomparasikan dengan situasi mental orang-orang yang senang sekali menampilkan di sosial media berbeda dengan apa yang ada di kenyataan. Betul, Oke, betul. Cocok nih. Mbak, nih kalau misalnya terkait dengan tadi kan yang unik dan mengesankan. Nah, kalau ini terkait dengan suka dan dukanya menjadi seorang traveler. Apalagi kan kalau Mbak Riani ini kan banyak melakukan traveling ke yang terkait dengan alam tadi juga, terus mungkin masuk ke pelosok-pelosok Betul. Indonesia juga gitu. Jadi kan mungkin nggak bisa dibuat itinerary yang terprediksi begitu ya. Nah, adakah suka dan dukanya melakukan traveling dengan kondisi yang sulit untuk diprediksi? Oh, udah pasti ya. Kalau misalnya sukanya tentu saja karena faktor berpetualangnya ya. Karena salah satu unsur petualangan kan sesuatu tidak bisa diprediksi. Justru kesulitan untuk diprediksinya itu gitu ya Mbak, serunya ya. Kita beradaptasi dan menemukan solusi. Tapi ketika dukanya adalah dulu kan waktu 2 tahun pertama itu trip kami tripnya panjang-panjang. Jadi paling bentar tuh 40 hari. Jadi tua di jalan itu dalam arti sesungguhnya gitu. Nah, yang rekornya itu 93 hari. Yang menarik, produser saya dulu itu punya kebiasaan. Jadi saya paling senang kalau dapat trip 40 hari karena biasanya extendnya cuma 7-8 hari. Cuma tuh ya, 7-8 hari itu cuma ya. Jadi kayak salah satu dukanya. Jadi bayangin udah 90 hari terus produser saya bilang, "Oh my god, kita nggak punya flight pulang, berarti kita extend." Oke. Iya, satu lagi, sukanya kita ketemu banyak orang, kita bisa melihat banyak sekali perbedaan sudut pandang antara orang-orang yang kita temui. Tapi itu kan suka ya, ketika dukanya buat saya adalah urusan pribadi. Karena perpindahan yang begitu cepat itu mau nggak mau saya perpindahan waktu cepat dan juga waktu perjalanan yang lama, urusan keluarga inti saya sedikit terbengkalai. Jadi banyak sekali nenek, tante, atau kerabat-kerabat saya yang meninggal dunia, saya nggak bisa datang. Menikah nggak bisa datang. Kalau saya ketemu sepupu saya, dia udah punya anak, saya bilang, kapan nikahnya? Waktu lagi di hutan gitu. Blank spot banget, jadi Cooper dalam arti sesungguhnya gitu. Itu dukanya gitu. Oh iya ya. Mbak Riani mungkin ada pertanyaan terkait tadi kan Mbak Riani menyampaikan bahwa Mbak Riani latar belakang kuliahnya adalah Fakultas Hukum begitu ya Mbak ya. Nah, ini bagaimana menyeimbangkan pada saat itu gitu ya, harus traveling berbulan-bulan dengan kuliah. Apalagi belum bisa Zoom gitu ya kalau kayak sekarang. Kalau sekarang mah enak ya. Dulu juga kan kalau game sekarang kan udah macem-macem ya. Kalau sekarang dulu kan cuma Snake doang ya. Jadi kalau dulu kebetulan ketika saya memulai episode pertama itu saya sudah di tahapan menyusun skripsi. Tapi saya pikir ya dalam tahap menyusun skripsi berapa bulan skip saya bisa selesai. Tapi ternyata mulurnya lumayan panjang karena saya tidak disiplin pada waktu itu, biasa terlena dalam perjalanan sampai akhirnya ada satu waktu saya selesaikan skripsi saya. Jadi tantangan terbesar. Keuntungan dari saya ada di perjalanan ini, dosen saya walaupun dengan banyak sekali sanksi yang saya terima pada waktu itu masih memberikan saya kesempatan untuk mengangkat topik yang memang kena buat saya dan saya bisa langsung ada di lokasinya dan juga bertemu dengan narasumbernya. Makanya saya bisa angkat topik hak wilayah di masyarakat adat suku Kajang di Bulukumba itu. Ya selalu apa ya, tidak bisa dibilang ada selalu hitam selalu putih. Ya, seperti itu. Iya.
Baik Mbak, nah ini terkait dengan tadi kita sudah menyampaikan juga ya Mas Yodi bahwa Mbak Riani ini sangat concern dengan upaya perlindungan hewan juga gitu diantaranya. Dan di Instagramnya Mbak Riani ini banyak aktif mengkampanyekan mengenai Save Shark Indonesia. Nah mungkin bisa Mbak Riani ceritakan kepada sahabat Erlangga di sini juga sebenarnya kampanyenya tentang apa dan kenapa Mbak Riani sangat concern terhadap isu tersebut. Ya, jadi kampanye Save Sharks Indonesia itu kampanye yang saya inisiasi ketika saya masih di majalah Selam Efek Indonesia. Jadi kampanye ini sebenarnya awalnya muncul ketika saking sering menyelam, gitu kan, kita bisa punya akses untuk menikmati keindahan laut Indonesia, lalu kita bisa melihat isu-isu apa sih yang ada di masyarakat. Nah, kita pengen give back ke community apa yang menjadi sudut pandang kita, apa yang kita pelajari selama ini. Karena kan nggak semua orang punya akses bisa menyelam, nggak semua orang punya akses untuk mengenal flora, fauna, lautan dan apa saja. Ya. Lalu kami pikir, oke, apa sih sebenarnya isu di Indonesia yang sebenarnya orang nggak sadar tapi memiliki impact besar. Dan kita sadar hiu karena pada waktu itu apalagi sekarang ya dengan situasi yang berubah, hiu itu kan diburu dulu cuma untuk siripnya, lalu oleh dan macam, padahal di lautan itu dia punya fungsi ekologi yang sangat penting yang menjaga rantai makanan. Jadi hiu itu hanya memangsa si predator-predator ini termasuk hiu hanya memangsa ikan-ikan yang sakit. Jadi mengurangi pandemi ataupun epidemi dalam sekelompok spesies tertentu. Jadi lautan dibuat tetap sehat. Lalu hiu juga dia sebenarnya kan menjadi apa ya? Kalau banyak nelayan kalau lagi di laut dia lihat hiu pasti ada kumpulan ikan. Iya. Karena kan nyambung ke rantai makanan. Lalu karena tadi hubungannya sama si hiu yang makan ikan-ikan yang sakit, dia juga cuma menjaga populasi ikan sehat dari satu istilahnya satu lantai di bawahnya, kan kayak piramida makanan. Tapi bisa akibatnya ada banyak keragaman spesies yang juga dijaga sama dia, nggak cuma satu jenis ikan. Hubungannya kalau ragam jenis ikan terjaga, populasinya juga terjaga, kesehatan laut terjaga, yang itu kan kita juga. Betul banget. Kita masih membutuhkan tidak konsumsi. Nah, kalau misalnya kita makan ikan itu aja kan, pertama bosan, kedua dari sisi ekonomis juga kan nggak bakal menguntungkan ya. Buat apa? Lalu sekarang ada lagi wisata ketika penyelam ataupun orang yang snorkeling gitu mau lihat hiu, itu bisa mendapat pemasukan juga gitu. Betul. Lalu jangan salah, ketika di situasi pandemi ini kan mulai muncul ya bahwa katanya squalene dari hiu itu bisa dipakai untuk vaksin COVID misalnya. Salah satu hipotesanya gitu. Ya, potensi seperti itu. Di satu sisi ya itu membahayakan populasi hiu. Tapi di satu sisi menurut saya ya itu ada sudut pandang yang harusnya kita pikirkan lagi. Oh, berarti ini merupakan aset. Hiu itu diberikan manfaat lebih, bukan cuma sekedar ikan. Bayangin kalau kita nggak jaga, kita nih masih butuh. Berarti kalau memang itu benar-benar dibutuhkan, si squalene hiu itu benar nggak ada jalan lain, berarti juga selain diekstraksi atau diambil, harus ada memikirkan bagaimana konsep untuk konservasinya. Betul. Nah, ini salah satu yang mau kita tanamkan melalui edukasi Indonesia. Dan terbukti sekarang ketika awareness orang terhadap satu spesies tertentu, misalnya hiu itu sudah naik, akhirnya kan pikiran kritis itu bisa dibangkitkan lagi, dan ujung-ujungnya ketika saintis mau misalnya memutuskan is it only squalene yang bisa saya pakai untuk vaksin ini atau mungkin ada alternatif lain, pertimbangan ekologi, masukan dari orang-orang atau teman-teman yang sudah menyuarakan tentang concernnya mengenai hiu misalnya, itu kan jadi edukasi yang lebar gitu. Betul. Ya, jadi ketika kita buat komunitas Save Shark Indonesia ini memang tujuannya adalah bagaimana edukasi ini bisa mulut ke mulut, tanpa harus sesuatu yang seremonial seperti itu. Makanya salah satunya yang kita buat terakhir adalah kita bikin buku komik yang cerita tentang kehidupan laut. Ya, untuk kita share. Tadinya mau kita taruh di library kan, di perpustakaan di seluruh Indonesia, di kawasan pesisir. Cuma kan karena beberapa pandemi ini, beberapa perpus agak tutup ya. Jadi ya kita bagiin ke tempat-tempat yang memang anak-anak masih suka ngumpul, atau ke guru-guru untuk dia kirim aja secara digital. Kita juga bagiin konsep
bentuk soft copy digitalnya untuk guru-guru yang mau share ke teman-temannya atau murid-muridnya. Oh gitu ya, wah luar biasa banget nih. Saya bisa jawab pendek, maaf ya. Nggak apa-apa. Bagus malah Mbak. Bagus malah. Malah jadi jelas Jadi banget jelas bahwa banget. memang hiu ini banyak dan memang perlu untuk dikonservasi karena memang tadi itu ya selain memang ada bagian fungsinya dalam ekosistem di lautan Di laut. sendiri gitu, tapi di luar itu juga hiu ini ada manfaatnya buat manusia gitu, walaupun masih dalam level hipotesa tadi. Betul. Bukan cuman diambil siripnya aja buat makanan gitu kan. Dan memang ketika ada kebutuhan pasti akan ada upaya perlindungan lebih terhadap hiu ini begitu ya Mbak ya. Dan hiu bukan cuman kalau saya takut gitu ya mungkin, tapi padahal sebenarnya hiu ini juga bukan hewan yang perlu untuk ditakuti. gitu. Betul ya Mbak ya. Jadi memang hiu sendiri kadang-kadang kita juga kalau berenang memang takut banget, di mana nih ada hiu nggak nih ya gitu ya. Jadi itu kadang-kadang concern banget tuh untuk perenang-perenang di snorkel yang di laut-laut gitu ya. Kalau dia mau snorkeling lihat dulu daerahnya ada hiu apa enggak. Kalau ada hiu takut ya biasanya. Ya kan hiu karang ya memang tidak agresif karena makanannya udah banyak gitu. Kalau ibaratnya kayak kita dipilih ada pilihan gada-gada, ketoprak, pempek, batagor, bejek, kalau kita dikasih dedek gitu kan, males ya. Manusia itu mata hiu kayak dedek gitu. Betul. Bukan sumber makanan yang penting. Spesies hiu yang cukup agresif, tapi itu nggak jamak ada di lautan Indonesia gitu. Jadi nggak usah khawatir kalau misalnya untuk berenang-berenang di kawasan lautan tropis. Dan kalau misalnya hiu sendiri, saya terus terang kalau menyelam ketemu jenis misalnya hiu martil yang kayak palu itu, dia kan suka bonggol, itu besar dan memang dia menunjukkan aura predator yang kami pun kami pun yang menyuarakan suara mereka dalam lautan pun jipe. Aku takut juga. Kita suka bukan berarti kita harus selalu istilahnya megang, meluk seperti apa, tapi melihat hiu sebagai fungsinya ketemu kita saling menghormati jarak. Jadi Betul. physical distancing dengan hiu. Distancing dengan ikan hiu. Oke deh, baik Mbak Riani. Sama mau tanya lagi dong nih, sejak pandemi muncul nih di Indonesia Maret lalu ya, kita kan tahu nih banyak banget sektor-sektor pariwisata yang terkena dampaknya ya. Boleh dong diinformasikan ke kita nih pandangan Mbak Riani sebagai seseorang yang berkecimpung di dunia pariwisata tentang situasi yang sekarang ini bagaimana sih? Situasi ini sebenarnya ya bukan sesuatu yang menyenangkan ya, ataupun. Tapi saya percaya orang Indonesia itu tuh banyak akal, kayak kancil gitu. Pasti menemukan cara yang untuk bertahan. Kita tuh kadang-kadang memang harus kejepit dulu mungkin ya, suka atau nggak suka untuk bisa menemukan solusi yang berbeda, sudut pandang yang berbeda. Salah satunya misalnya, saya nggak bisa jalan-jalan jauh selama ini, bahkan kalau saya bisa dibilang cukup beruntung dan bersyukur karena berdomisili di Bali, masih bisa staycation di kawasan Bali. Saya beberapa waktu yang lalu sama temen yang lagi nyangkut di Jogja, itu kita sempat bicara soal ini, tentang isu pariwisata. Akhirnya yang bisa kita lakukan nomor satu, ketika kita ada yang paling kena dampak besar itu kan masyarakat lokal yang ukuran UKM ataupun yang lebih kecil itu kan. Betul. Kita sebisa mungkin kalau misalnya paling gampang, kalau lagi ada rezeki kita jajan di tempat mereka deh, gitu ya. Kalau misalnya dia nggak ada yang buat dijual, biasanya dia guide. Ini kemarin saya sempat ngajarin teman saya untuk bikin akun di sebuah website penjual jasa penginapan dan juga pengalaman traveling misalnya gitu ya, ataupun dimanapun itu, untuk bagaimana mereka bikin virtual tour misalnya, dan itu bisa datengin uang juga, dan itu terbukti gitu, dan atau live Instagram, kita saling tukeran mengingatkan orang, asiknya pariwisata jangan sampai lupa, jatuhnya ujung-ujungnya kan ke branding ya, supaya orang nggak lupa. Betul. Iya. Kalau sudut pandang saya, ini waktunya kita untuk observasi, melihat kesempatan apa yang bisa dilakukan. Mungkin
solusinya bukan sama seperti dulu, tapi solusinya bisa jadi sesuatu yang baru atau nggak kepikiran atau kita anggap nggak penting gitu. Iya, betul banget. Tadi barusan saya juga dengar tuh, Mbak Riani belum selama pandemi ini udah sempat jalan-jalan keluar Bali belum ya? Atau cuma di Bali aja nih? Belum, terakhir saya jalan itu Maret, waktu itu saya pulang kursus dari Kyoto. Terus udah mulai kan saya pulang juga dia, terus anak saya datang dari Bogor karena dia sekolahnya di Bogor kan untuk liburan. Terus sampai sekarang dari Maret sampai sekarang dia tetap di Bali gitu. Selama itu belum pernah keluar Bali. Belum keluar ya. Terus kalau selama di Bali itu jalan-jalan, ada sempat jalan-jalan juga nggak tapi? Selama di Bali sekarang tinggal nih. Itu kan? Iya, kita staycation ya. Ketika waktu masih pembatasan skala mikro, kita tetap di rumah. Sempet tuh kita semua sempet dari Maret sampai akhir Maret sampai Mei, terus udah gitu di Juli juga kita stay beneran di rumah kurang lebih 1 bulan 2 bulan gitu. Wow. Tapi memang kalaupun kita pergi, kita melakukan protokol itu pakai masker. Kita juga punya social bubble sendiri, kan mainnya kemana gitu kan. Ya itu, dan kita menghindari tempat-tempat ramai sih. Menghindari tempat ramai ya. Waktu keliling Bali itu untuk jalan-jalan sama keluarga, kondisinya bagaimana sih? Kalau boleh tahu? Ini yang menarik loh. Yeah. Karena kan lu orang kalau lihat Bali, misalnya let's say ya, ada tempat yang ngetop di Bali A, B, C, D, F, G gitu kan. Tapi karena kebutuhan untuk physical distancing, berarti kan tempat-tempat yang dulunya cuma jadi tersembunyi, jadi terangkat lagi. Jadi objek makin banyak karena kan mereka tidak mau ada terlalu banyak orang terkonsentrasi di situ. Betul. Itu sih yang menarik. Jadi dulu di sekitaran rumah saya misalnya cuma ada 3-4 pantai, ataupun misalnya tiba-tiba saya baru tahu ada kayak hutan bakau gitu, kita jadi kasih akses untuk pakai jembatan kayu. Kayak gitu loh. Iya. Ya jadi kebutuhan atas ruang itu membuka kesempatan buat orang juga untuk menampilkan hal-hal yang baru gitu ya. Jadi malahan tempat-tempat yang tadinya mungkin kurang tereksplor, jadi malah terangkat karena memang ada suatu yang berbeda dalam kondisi ini gitu ya Mbak ya. Antara lain tadi misalnya physical distancing tadi, jadi orang nggak mau nih rame-ramean ngumpul di satu pantai gitu misalnya. Baik Mbak Riani, nah tadi kita bicara soal apa yang sedang terjadi saat ini begitu. Namun nanti adakah pandangan dari Mbak Riani sendiri gitu, misalnya kalau nanti turisme sudah berjalan kembali, mungkin kembali seperti dulu, mungkin masih sangat berandai-andai sekali begitu ya Mbak ya. Tapi nanti kalau turisme sudah berjalan kembali dan sudah pintu daerah-daerah atau negara-negara sudah kembali dibuka gitu Mbak. Kira-kira adakah kebiasaan-kebiasaan atau tren baru terkait dengan dunia turisme ini? Kenapa setiap habis Mbak nanya langsung ada bel rumah saya? Jangan saya itu di depan rumah. Kalau menurut saya Mbak ya, mass tourism itu bukan lagi menjadi sesuatu yang jadi jualan utama. Selama ini kan kita volume gitu kan. Tapi segmented tourism saya rasa itu malah akan lebih booming. Kayak tadi udah sebutin soal perlunya ruang. Kedua juga pikirin, kita udah lama nggak traveling ya. Terus kita mikir, udah lama nggak traveling, pendapatan kita juga berkurang, tapi kita merasa butuh disegarkan traveling. Akhirnya kita mulai milih, oke, aku mau lebih spesifik nih. Tabunganku untuk traveling mau aku taruh sesuatu yang benar-benar aku mau spesifik gitu. Jadi udah lebih segmented. Jadi mungkin activity based, bukan cuma sekedar kita nongkrong. Kan sering kan kita waktu kecil sama keluarga gitu ya, mudik lebaran yuk kita ke pantai, ngapain ya di pantai gitu kan? Asal jalan aja. Tapi mungkin sekarang kayak sekarang di Bali ya contohnya, di masa pandemi ini banyak banget berjamur muncul studio keramik, banyak menjamur orang-orang yang staycation datang untuk bikin keramik ataupun sekedar nyobain bikin tanah ataupun bikin ukiran-ukiran seperti itu. Mereka datang khusus untuk itu, jauh-jauh misalnya
bukan cuma sekedar nongkrong, itu lebih activity based segmented tourism. Menarik banget ya Mbak. Jadi memang ternyata kondisi baru ini justru membuat ya tadi tempat-tempat baru tereksplor, kemudian juga pilihan aktivitas baru juga jadi terbuka gitu kan buat para traveler dan mungkin juga calon traveler yang haus pergi jalan-jalan. Nah, kemudian nih Mbak, kira-kira nanti destinasi seperti apakah yang akan banyak dikejar atau dicari oleh traveler ini, khususnya nanti kan banyak orang gitu ya, mungkin antara lain saya gitu yang udah lama nggak jalan-jalan akan haus jalan-jalan dan jadi revenge tourism gitu yang akan terjadi karena saya butuh balas dendam, saya udah lama nih nggak jalan-jalan gitu kan. Nah terus kira-kira liburan balas dendam ini kan karena kita ya tadi itu ya sudah terkunci di rumah gitu ya, atau mungkin nggak bisa keluar dari daerahnya sekian lama. Kira-kira destinasi apa nih Mbak yang akan banyak dinikmati oleh atau banyak dikejar oleh calon-calon turis ini? Saya rasa rekreasi di alam terbuka ya. Alam terbuka. Begitu gunung udah pasti, hutan. Pantai sih aku lihat akan jadi prioritas utama untuk orang-orang main-main ya. Apalagi orang kota ya. Pasti nyari pantai yang seneng-seneng, yang seger-seger dia nyarinya. Saya aja tinggal di sana, kalau misalnya mumet gitu di rumah gitu, kalau banyak studio pasti ke pantai saja masih merasa butuh, apalagi teman-teman yang tinggal jauh dari pantai gitu kan. Apalagi udaranya terbuka, terus udah gitu itu tadi karena ada keharusan physical distancing, jumlah orang masuk pantai itu pun sekarang kan diawasi ya. Sekarang bisa loh misalnya di Double Six gitu, orang nggak pikir gitu. Biasanya kan penuh banget gitu, apalagi pada sunset gitu. Ini bisa ada salah satu kafe di sana. Anak saya kan tiap hari Minggu dia masih latihan surfing di Double Six. Itu dia cerita ketika suatu hari itu banyak orang datang 2 minggu lalu, dia bilang orang datang untuk nonton matahari terbenam, tapi terlalu banyak akhirnya sama dia nggak boleh masuk lagi ke area itu. Sudah ada awareness dari pelaku industri pariwisata juga bahwa dibutuhkan space. Ketika dibutuhkan ruang itu akhirnya kan orang-orang juga menyebar dengan sendirinya kan, nggak cuma terkonsentrasi satu. Aku yakin sih Pak. Baik Mbak. Nah selain itu Mbak mungkin ada juga nih kan saking hausnya untuk piknik gitu ya, kurang piknik benar nih. Nanti begitu diperbolehkan untuk kembali jalan-jalan gitu. Kira-kira adakah hal yang harus diperhatikan gitu saat kita semua mulai lagi beraktivitas atau mulai lagi piknik kemana-mana nih Mbak? Ada nggak sih kira-kira yang mungkin perlu untuk diperhatikan? Protokol kesehatan udah pasti ya. Iya. Kita baik yang merasa kita ini protokol kesehatan bukan cuma diri kita, tapi kita punya tanggung jawab sama orang sekitar gitu. Nah itu nomor 1. Kedua juga ada baiknya dipertimbangkan kembali kegiatan seperti apa yang ingin dilakukan, supaya tidak buang-buang uang, nggak buang juga, dan waktu yang cuma tidak banyak itu bisa terpakai dengan sebaik-baiknya. Jadinya pariwisatanya itu jadi lebih berkualitas gitu. Oh ya betul banget tuh. Jadi piknik yang berkualitas. Piknik gitu. berkualitas betul banget. Mbak Riani juga mau nanya dong, kalau nanti Indonesia sudah pulih nih, kita bisa jalan-jalan lagi nih setelah pandemi selesai, atau mungkin kalau memang sudah aman dan tenang, kalau dari Mbak Riani sendiri, ada nggak sih tempat yang pengen banget dikunjungin? Ada dong. Aku pengen ke Bogor. Pengen pulang. Bogor pulang kampung ya? Sekalian pulang kampung ya berarti ya? Adik-adikku pengen ketemu, anakku juga kan pasti pengen ketemu saudara-saudaranya, pengen ketemu kakek neneknya. Kalau udah oke ya dan aman ya. Lalu aku pengen ke Sorong yang sekarang masih buka tutup situasinya karena masih ada kenaikan dan lain sebagainya. Lalu ke Gorontalo. Ke Pulau Cinta ya? Aku pengen ke Togean. Oh betul banget tuh, cakep tuh view-nya tuh. Iya nih, bagus banget nih, pas banget Mbak Riani. Kebetulan kita di Master Diskon itu punya paket-paket murah loh. Oh gitu. Kita punya promo voucher hotel, voucher menginap, dan juga punya paket-paket tour nih. Di Bogor, di Gorontalo, sama di Sorong. Mungkin nanti Mbak Riani bisa cek langsung nih di website kita www.masterdiskon.com, bisa cari-cari nih promo-promo kita. Kita punya promo Pay No Stay Letter yang bisa dipakai sampai tahun depan, dan juga kita punya paket-paket wisata lainnya nih. Bisa dicek nanti nih Mbak Riani.
Dan tadi juga ya kalau selain itu kan jalan-jalan fisik Jalan-jalan. gitu ya. Nah sementara kita jalan-jalannya virtual dulu gitu ya Mbak ya. Kalau nggak bisa jalan-jalan fisik, jalan-jalan virtual dulu. Dan Master Diskon juga di bulan Oktober ini ada Betul. penawaran paket jalan-jalan virtual. Perginya ke London, ke Paris dan ke Austria. Austria. Harganya cuma 69.000 69.000 aja Asik kita banget. bisa Mana dapat virtual nih ya tour. kalau jalan-jalan fisik 69.000. Mbak Riani, nah tadi kan aku sempat lihat tuh Mbak Riani angkat cangkirnya yang katanya buat sendiri. Betul ya Mbak ya? Cangkirnya lucu banget, dalamnya merah. Nah, apakah ada kebiasaan-kebiasaan yang berubah selama Mbak Riani beraktivitas banyak di rumah saat ini? Biasanya mungkin banyak traveling gitu ya. Sekarang banyak di rumah. Ada kebiasaan-kebiasaan baru atau mungkin jangan-jangan ada keahlian baru yang diperoleh saat banyak di rumah ini, Mbak? Kebiasaan saya sih sama sih, ngacak-ngacak dari dulu sampai sekarang. Sama dong kayak saya. Ya, tapi kebiasaan baru itu sebenarnya ketika obrolan rumah tangga, obrolan keluarga itu loh. Karena kan kami mobilitasnya tinggi ya. Saya sibuk karena saya juga sekolahnya waktu itu masih di Bogor. Jadi ini kesempatan untuk menguatkan kembali tali keluarga kita gitu. Kita kebiasaan baru ini kan biasanya kalau dulu nih saya punya rencana mau ke sini ya. Saya mau ke sini, kita ketemu di tengah seperti itu. Nah ini kan kita harus bareng-bareng terus kan. Jadi kita ngobrolin, ini ya awalnya tentu saja kan biasa jalan-jalan sendiri, ketemu di tengah harus saling punya mengadaptasi terhadap maunya masing-masing gitu. Jadi itu kebiasaan baru, kita diskusi soal mau ngapain, mau kemana. Lalu yang kedua kalau keahlian baru, kebetulan ini keramik ini kan saya baru juga sih, baru 2 tahun terakhir ini tekun gitu. Tapi masa pandemi ini membuat saya memiliki lebih banyak kesempatan di rumah untuk mengeksplor lagi gitu. Jadi banyak seni sih, kayak melukis makin sering, keramik makin ya udah mulai jualan juga gitu. Lalu berkebun sih enggak sih, saya jago panen ya, suami saya jago itu sih banyak sih kayaknya ternyata banyak hal yang sangat menyenangkan bisa dilakukan di rumah itu. Betul. Enak banget tuh. Mbak Riani mungkin punya pesan untuk rekan-rekan atau teman-teman atau mungkin sahabat Erlangga yang sebelumnya hobi traveling gitu ya. Di masa pandemi ini, adakah pesan kepada mereka yang hobinya traveling ini gitu yang mungkin perlu diingat oleh sahabat Erlangga di rumah? Melakukan perjalanan atau traveling itu kan sebenarnya adalah soal sudut pandang, mindset, pola pikir. Kalau selama ini kita sibuk mencari bagaimana kita bisa traveling ke destinasi tertentu. Kita lupa mungkin di sekitar rumah kita banyak sesuatu yang menarik untuk kita eksplor gitu. Betul. Saya suka hewan ya kan. Terus saya tidak pernah menyangka bahwa saya akan mengeksplor kaki seribu. Buat apa tuh kaki seribu tuh? Saya takut juga sama kaki seribu itu. Iya, rumah saya tiba-tiba kedatangan banyak sekali kaki seribu. Oh. Ternyata karena kita menggunakan kompos untuk berkebun. Sebenarnya untuk jumlah tertentu dia membantu untuk tanahnya jadi gembur. Tapi ketika kebanyakan kan repot kan. Gara-gara kaki seribu itu, saya dan keluarga punya kebiasaan untuk mengamati apa yang sebenarnya bikin dia kabur misalnya. Apakah bau tertentu segala macam. Lalu kita mulai mengeksplor, oh ternyata dia nggak suka sama segi minyak jarak misalnya. Terus kita ingin, di dekat rumah kayak ada pohon jarak. Kita lihat tuh kayak gimana pohon jarak. Kita mulai eksplor di belakang rumah. Oh, ada pohon jarak. Cuma hal-hal yang kayak gitu. Ternyata di sebelah pohon jarak ada orang jualan kue cubit. Seneng lagi. Oh, baru tahu di sekitar rumah kita ada kayak gini. Habis dari situ ternyata ada teman saya yang punya workshop untuk melakukan dia bilang dapur eksperimen. Jadi nyobain resep-resep yang aneh-aneh, dan kebun dia ada di workshopnya itu, dan saya nggak pernah datang, baru tahu nggak saja ketika saya lagi beli kue cubit. Itu kan contoh sederhana ya. Iya. Ketika kita
Tapi kalau kita mindset kita jauh-jauh, kita lupa mungkin di sekitar kita ada banyak yang belum kita bisa alami ya. Explore. Benar banget tuh. Ya, jadi memang tentang mindset traveling Mindset itu kita ya. benar yang mungkin yang berpikirnya kita harus jauh, mungkin saat ini kita bisa explore sekitaran kita dulu kali gitu ya Mbak Riani ya. Yang sekitaran kita dulu kita explore, biar kita lihat apa ada sesuatu yang memang menarik ternyata di sekitar rumah kita sendiri. Oke deh, Mbak Riani sebelum kita Penasaran juga ngeliatin lukisan sama botol itu kopinya. ya. Kalau deket aku kirimin Mbak buat Mbak Riani ini kopinya. Ini produksi dalam negeri kami. Baik Mbak Riani, sebelum kita akhiri obrolan kita hari ini nih, mau ada pertanyaan satu lagi nih buat Mbak Riani. Adakah harapan Mbak Riani untuk dunia pariwisata nih setelah kedepannya setelah pandemi berakhir? Terus mungkin ada pesan kepada sahabat Erlangga untuk ikut turut membantu bangkitnya pariwisata Indonesia pasca pandemi nih. Iya, saya rasa pandemi ini menunjukkan kemampuan manusia untuk beradaptasi. Nah, kalau beradaptasi berarti kita harus bisa mengidentifikasi potensi. Identifikasi potensi itu buntutnya jadi solusi. Saya rasa seperti itu. Jadi kalau pesan saya bisa kita lihatlah potensi-potensi yang tadinya nggak kita anggap menjadi sesuatu yang terbukti bisa bikin lebih maju. Siapa nyangka sekarang tiba-tiba semua orang nyari pot kembang kan? Semua berkebun. Banyak loh, monstera, apalah. Betul banget. Baik Mbak Riani, terima kasih banyak atas perbincangannya. Terima kasih banyak sudah hadir di acara Airport dari penerbit Erlangga dan juga Master Diskon ini. Senang sekali bisa ketemu dengan Mbak Riani walaupun di dunia maya saja dulu. Mudah-mudahan nanti saya bisa ketemu langsung dengan Mbak Riani dan berbincang-bincang langsung karena seru banget ngobrol sama Mbak Riani. Dan jadi sahabat Erlangga, pada intinya traveling itu ternyata masalah perspektif gitu ya. Dan di masa pandemi ini yang kita lakukan adalah ya explore aja dulu hal-hal di sekitar kita. Lalu nantinya setelah pandemi ini berakhir atau nanti sudah ditemukan, bukan berakhir sih, mungkin nanti ditemukan cara untuk mengontrol pandemi ini. Nanti kita bisa jalan-jalan lagi. Jangan lupa perhatikan protokol kesehatan. Lalu yang mungkin akan menarik adalah kegiatan yang berbasis aktivitas. Pengembangan diri, kemudian di alam terbuka gitu ya. Karena itu adalah salah satu hal-hal yang jadi catatan selama pandemi ini. Begitu juga harapannya mudah-mudahan kita semua bisa segera kembali berjalan-jalan dan pariwisata Indonesia bisa bangkit kembali. Begitu juga tadi Mbak Riani juga sempat nyebut ya bahwa bicara pariwisata itu juga bicara soal UMKM yang ada di sekitar pariwisata tersebut. Mudah-mudahan semua bisa bangkit kembali. Terima kasih Mbak Riani, sampai ketemu lagi dan juga semoga sahabat Erlangga dapat mendapatkan informasi, ilmu yang bermanfaat dan juga pengetahuan baru dari Airport kita di hari ini. Karena tadi Mbak Riani bukan cuma bicara soal pariwisata, tapi bicara soal hiu juga dan kaki 1000. Betul banget. Terima kasih Mbak Riani. Terima kasih Mbak Riani. Sampai ketemu lagi. Terus saksikan Airport hanya di YouTube pada kanal Erlangga Inspirasi Channel. Kami masih punya banyak pembahasan lain yang tentunya sangat bermanfaat dan menarik untuk dibahas bersama. Dan semoga teman-teman selalu diberikan kesehatan dan jangan lupa kalau bisa di rumah aja. Di rumah aja dulu. Tapi kalau harus beraktivitas di luar rumah, pastikan untuk menerapkan protokol kesehatan. Dan kita juga harus yakin bahwa Indonesia pasti bisa bangkit kembali dan Indonesia pasti bisa pulih. Amin. Terima kasih sahabat Erlangga. Sampai jumpa. Sampai jumpa.